Sudah ditetapkan sebagai presiden definitif, calon presiden definitif, kita berupaya bagaimana beliau bisa hadir di forum-forum seperti ini. Ya, jadi mungkin sudah ikut juga di media offline atau media TV cetak ya. Saya mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah antitesis dari Jokowi. Yang ditafsirkan macam-macam. Ini artinya Anies berseberangan dengan Jokowi, berbeda dengan Jokowi. Begini, kalau orang tidak mengerti yang namanya filsafat, pasti dianggap dia ngambil kata anti, padahal anti ini kan teori. Ya, jadi tesis, antitesis, sintesis. Nah, saya mau jelaskan lagi lah. Di Detik saya sudah tulis panjang sekali tentang masalah ini. Jadi bisa bisa dibaca. Tapi yang paling penting bahwa pertemuan kita kali ini luar biasa. Ini silaturahim. Saya sendiri terus terang boleh dibilang sangat jarang berjumpa dengan kawan-kawan SMA Sebanda Aceh. Mungkin karena masing-masing, terutama saya, banyak kesibukan. Tahu berapa 2,5 periode di DPR, kemudian sekarang ini juga ada kesibukan yang memang lebih sibuk dari DPR sebenarnya. Kalau DPR itu tidak terlalu sibuk. Nah, silaturahim ini penting. Pertama, silaturahim ini sudah pasti mengurangi dosa di antara kita. Saya berpikir negatif tentang Bang Zubir, misalnya nih Pak, tapi nggak mungkin, ini bisa. Atau dengan Pak Bos misalnya. Tetapi dengan kita ketemu, saya duduk di sebelah Pak Azwar, ya, insya Allah dosa kita dikurangi. Dan kemudian kita bisa menambah rezeki. Dengan duduk-duduk ngobrol, hati saling senang, insya Allah rezeki kita itu bisa bertambah. Ya, baik rezeki materi ataupun rohani. Kemudian apa yang kita harapkan? Kita bisa panjang umur. Kenapa kita bisa panjang umur? Dengan silaturahim ini, rasa benci, rasa tidak senang yang tadinya tidak bertemu, sekarang kita ketemu. Nah, insya Allah pertemuan-pertemuan seperti ini, kalau Pak Mustafa Abu Bakar tadi mengusulkan senior kita ini harus diabadikan pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, insya Allah kalau rezeki kita bertambah, kita ada rezeki, ada waktu, ada kesehatan, ada kesempatan. Pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin kita bisa buat yang lebih besar lagi. Kita libatkan orang yang lebih banyak ya. Ini penting saya kira untuk kita melakukan ini. Dan satu hal, saya kira bukan kerinduan saya pribadi, tetapi semua kita, apalagi seperti Pak Mustafa, Bang Jubir, dan yang lain-lain, Pak Azwar misalnya, yang memang pernah menjabat di Aceh, Pak Kapolda kita juga, ya, ini merindukan bagaimana Aceh ini menjadi daerah yang memang unggul, bukan hanya diukur dari segi ekonomi, tapi unggul dari segi sumber daya manusia. Saya itu kemarin waktu pemilu 2019, saya mewakili Dapil 2 Aceh. Saya baca hasil Litbang Kompas. Dapil 2 Aceh itu ada 11 kabupaten, mulai Tamiang sampai ke Aceh Tengah, itu dibilang nomor 2 termiskin dari bawah setelah NTT. Ya, setelah NTT kita nomor 2 termiskin. Karena kini mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Saya kira kalau ada kebersamaan kita berpikir tentang Aceh, insya Allah Aceh ini akan bangkit. Tidak bisa kita berpikir sendiri-sendiri. Saya biar nggak terlalu panjang, waktu Pak Mus dulu pernah waktu menjabat ketua tim ya, saya salah satu ketua ex officio sebagai ketua IMAPA. Saya di situ, kita undanglah beberapa tokoh Aceh, Buya Ismail, kemudian Pak Hasmi ya Pak, dan beberapa tokoh lain membicarakan tentang bagaimana masa depan Aceh.
terutama dalam keadaan waktu itu ada gerakan Aceh Merdeka. Yang hebatnya itu Profesor Hasmi itu menyampaikan, sedikit aja disampaikan, tetapi itu dalam. Apa yang disampaikan oleh Prof Hasmi? Masalah Aceh Merdekanya, nah urun cibreu breu di tengah-tengah tanah. Jadi ada orang yang memang merekayasa. Beliau tidak bilang merekayasa, tetapi ada orang lempar beras di tengah-tengah kita. Nah akhirnya inilah terjadi konflik dan keributan yang begitu dalam buat kita semua. Saya baca satu buku Pak Soal. Buku itu ditulis oleh ahli politik PBB namanya Mahbubul Haq. Judulnya itu tahun 80 ini saya baca, Neo-Fascism in the Third World Country After World War II. Ya. Jadi neofasisme di negara-negara berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia dimasukkan dalam kerangka teori negara neofasis bersama Marcos waktu itu di Filipina dan ada Pinochet lagi di Amerika Latin, ya. Tetapi dia kasih contoh, dia bilang kasusnya Aceh. Negara-negara neofasis ini karena khawatir dengan kekuatan-kekuatan agama dan budaya, maka direkayasalah supaya ini menjadi lemah. Nah, dalam teori intelijen itu kan selalu Intel kan nggak boleh diam. Kalau suasana senyap, Intel bingung. Makanya harus dibuat satu gerakan sebagai laboratorium politik untuk mengukur gerakan itu seperti apa. Nah, rupanya gerakan ini yang tadinya dianggap engineering menjadi serius karena sudah banyak yang terbunuh, semua orang terlibat. Nah, inilah yang diskusi kita di FOBA dulu di markas Taman Iskandar Muda. Nah, mungkin saya tidak banyak lagi berbicara karena kita ingin saling mengobrol segala macam, ya. Saya coba kita tutup acara ini dengan sedikit doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. Lindungilah kami dari perbuatan-perbuatan jahat. Satukan hati kami ya Allah, sehingga kami bermanfaat bukan hanya buat kami dan keluarga, tapi kami bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Aceh yang menjadi tanggung jawab kami juga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala tayyibin at-tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.